Jadi teman-teman sekalian, dekatkan diri kepada Allah supaya kita dipanggil sama Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah kita ke dalam golongan orang-orang yang diredhoi Allah. Masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah bahagia insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, beberapa komentar dari sahabat kita Smart Skill School dilanda kesulitan Ustadz. Di dunia ini kan kita hidup hanya sementara dan hidup kita hanya untuk mencari surga nanti, kelak nanti ya. Dan Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan kita gitu janjinya. Ustadz, ini hanya saja banyak yang udah putus asa, nggak sanggup lagi menghadapi cobaan dunia ini. Ya, Fit, ya Allah. Jadi ini semua kan Allah yang ngatur. Allah yang menentukan bagaimana timeline hidup seseorang. Allah yang membagi-bagi semua rezekinya di muka bumi ini, bener ya. Ada orang yang emang diatur oleh Allah rezekinya itu emang dari kecil, dari lahir sampai meninggalnya rezekinya itu sempit ada. Ada orang yang diatur oleh Allah yang dari lahirnya udah jadi anak orang kaya sampai meninggalnya juga ya ada anak orang kaya. Macam-macam. Tapi yang dilihat sama Allah bukan itu, men. Ini yang paling penting. Yang dilihat Allah itu adalah bagaimana kita bisa menerima semua ketentuan Allah kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini keren nih hadisnya. Ini keren hadisnya, benar. Karena Rasulullah SAW mengatakan kita baru merasakan manisnya iman. Ini men. Kita levelnya gak udah ketas sama kayak gini. Kita baru dapat merasakan manisnya iman ketika kita bisa mencintai Rasul dan Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita pada apapun. Itu baru bisa merasakan manisnya iman. Yang kedua nih. Apabila kita bisa mencintai seseorang hanya karena cinta kita kepada Allah. Bukan karena parasnya cantik, bukan karena dia berkuasa, bukan karena dia kaya raya, no. Dan yang ketiga, apabila kita merasa benci untuk terjerumus kembali kepada kekufuran setelah Allah mengangkat kita, menyelamatkan kita dari kekufuran tersebut, dari maksiat yang kita lakukan tersebut. Ini baru kita bisa merasakan manisnya iman. Nah, sehingga dalam hidup itu sebetulnya, apakah kita miskin, apakah kita kaya, apakah kita itu cacat, atau kita itu fisiknya sempurna, atau apapun. Selama kita bisa merasakan manisnya iman, kita bahagia. Ingat gak waktu dulu kita pernah bahas nih, Fit? Waktu dulu udah kita bahas nih. Bahwa kita ini terdiri dari dua bagian. Roh dan jasad. Jasad nanti bagi dua lagi. Ada fisik jasad itu, ada nyawa. Nah, benar gak? Kita bicara dulu yang mengenai ruh. Kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan oleh ruh. Sedangkan jasad ini terdiri dari fisik dan nyawa tadi kan. Ini gak bisa merasakan bahagia. Yang bisa dirasakan adalah kesenangan oleh jasad dan nyawa kita. Ruh hanya bisa dirasakan, bahagia hanya bisa dirasakan oleh ruh kita. Kapan ruh kita itu bahagia? Ketika ruh kita itu merasakan manisnya iman. Jadi the whole point of life, bukan tinggal di istana, men. Bener gak? Bukan jadi orang kaya, bukan karena kita memiliki harta yang banyak, bukan, men. The whole point of life adalah bagaimana kita merasakan manisnya iman. Bagaimana caranya? Ah, tadi, benar gak? Dimana kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Kita mencintai orang karena Allah. Dan kita benar-benar tidak mau lagi terjerumus dalam lubang kemaksiatan yang sama. Back to you, Fit. Ya Ustadz, hanya saja kadang kala kita berpikir loh, misalnya ada penyakit yang jarang
kena orang sekali cuma 1 di antara 1 juta orang. Misalnya terlahir cacat. Tapi orang itu kita. Pertanyaannya kenapa juga harus kita yang cacat, Ustadz? Kenapa dipilih dari 1 dari kita gitu loh? Karena kita dipilih oleh Allah. Karena Allah telah menyiapkan diri kita untuk siap bisa mengatasi musibah yang diberikan Allah kepada kita. Anak-anak yang disebut anak-anak special needs itu hanya diberikan kepada orang tua yang special parents. Bener gak? Hanya orang-orang tua yang istimewa yang dipercaya oleh Allah untuk bisa merawat dan membesarkan anak-anak special needs. Bener gak? Kita juga begitu. Ketika kita diberikan satu cobaan, satu penyakit yang sangat langka di dunia, pada saat yang sama Allah telah memberikan daya tahan, daya juang yang luar biasa pada kita. Sehingga kita memang udah diset. Ini janji Allah, janji Allah. Allah telah menjanjikan, aku tidak akan memberikan cobaan yang berat yang melebihi kemampuan hambaku untuk menanggungnya. Nah ini udah, yang penting deketin diri sama Allah. Sehingga kita bisa merasakan manisnya iman. Rasulullah SAW bersabda, gue pokoknya cerita Rasulullah SAW aja bener gak? Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalau kita menjadi orang yang redo akan semua ketentuan Allah, terserah ketentuan Allah itu apa. Mau kita ditentukan jadi miskin kek, ditentukan Achilles tendonnya putus kek, mau ditentukan Allah asma kek, mau ditentukan Allah cerai kek, mau ditentukan terserah Allah tentuin apa. Kalau kita bisa redo akan semua ketentuan Allah yang diberikan kepada kita, Allah pun redo kepada kita. Dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang model begini ini, kata Allah nih, hadis qudsi, akulah yang menjadi matanya untuk melihat, akulah yang menjadi telinganya untuk mendengar, akulah yang menjadi tangannya untuk berbuat, akulah yang menjadi kakinya untuk berjalan. Gitu Fit, udah, yang lain aja nanyanya, jangan yang sedih. Ustadz, waduh, maaf sampai haru biru begini. Berarti sebenarnya Ustadz ingin apa? Jadi bingung ngomongnya. Ingin mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Setiap orang pernah merasakan hal itu. Allah Maha Adil. Semua orang pernah. Mau dia kaya kayak, mau dia berkuasa kayak, whatever. Tapi Allah Maha Adil. Semua orang pasti pernah merasakan masa-masa paling terendah, bottom of their life. Pernah juga merasakan masa-masa dia bahagia, up and down, up and down. Itu sebabnya Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya, ini. Apalah arti sebuah luka kalau luka itu mendatangkan kebahagiaan. Ya, waktu saya kuliah nih, saya baca kitabnya Imam Ghazali nih, saya belajar dulu nih. Belum nyampe ilmu saya, cuman baca doang. Apalah arti sebuah luka kalau luka itu mendatangkan kebahagiaan. Tapi ketika kita ngelihat istri-istri kita, ibu-ibu kita melahirkan, kita lihat darah begitu banyak keluar, tapi ibu yang melahirkan bahagia. Ini nih, apalah arti sebuah luka kalau luka itu mendatangkan kebahagiaan. Tadi masih ingat kan bahwa kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan oleh roh. Kesenangan bisa dirasakan oleh jasad yang bentuknya fisik maupun yang nyawa tadi, benar gak? Kita ambil contoh ekstrim. Orang yang berzina. Secara jasad, secara fisik dan nyawanya, dia senang. Dalam istilahnya orgasme, whatever they want to call it, bener gak? Tapi ruhnya gak bahagia. Ruhnya menjerit karena dia melakukan dosa. Oke? Ini ada 2 contoh yang ekstrim. Satu yang ini, satu yang ibu yang berdarah-darah tadi. Ibu berdarah-darah, orang yang mati syahid. Dia senyum. Secara jasad, secara nyawa, dia mati. Tapi ruhnya bahagia. Inilah yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayat yang berat. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh ketika beliau sedang membaca Quran. Sayyidina Hasan di situ, Sayyidina Husain di situ. Para penjaga-penjaga, sahabat-sahabat menjaga Sayyidina Utsman bin Affan. Semuanya bilang, ayo cepat kita pergi dari sini. Sayyidina Utsman mengatakan,
Kalau memang sudah ajalku tiba, ajalku tiba. Biarlah aku mengakhiri hidupku ini ketika aku membaca ayat-ayat Quran. Nah, men, ini men, nggak ada artinya semua luka itu kalau ruh kita bahagia. Jadi teman-teman sekalian, dekatkan diri kepada Allah supaya kita dipanggil sama Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah kita ke dalam golongan orang-orang yang diredhoi Allah. Masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga. Back to you, Fit. Udah, lain kali topiknya yang enteng-enteng aja dah. Satu lagi Ustadz, sedikit aja. Ini mengingatkan saya ke episode yang lalu, bagaimana bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita selalu harus bersama Allah, seperti yang dimaksud dalam hablum minallah, hablum minanas. Betul begitu Ustadz ya? Ini makanya kita disuruh sabar dalam jalani hidup. Sabar itu salah satu nama Asmaul Husnanya Allah. Kalau dalam belajar tasawuf karena sabar itu merupakan salah satu Asmaul Husnanya Allah. Selama kita menjalani hidup kita dengan sabar, pada saat itu Allah bersama kita. Bersama kita, men Allah. Selama kita menjalani hidup itu dengan penuh kesyukuran. Karena syukur itu berasal dari salah satu Asmaul Husnanya Allah, Asy-Syakur. Selama kita menjalani hidup dengan penuh kesyukuran, pada saat itu juga, selama itu juga Allah berada bersama kita. Ini kalau dalam ilmu tasawuf gini nih. Tapi ente mesti belajar pakai guru nih. Kalau nggak bisa kacau nih. Benar nggak? Artinya Allah selalu bersama kita, memberi arahan, bimbingan, memberikan berkahnya selalu kepada kita. Yang maksudnya Allah bersama kita itu bukan Allah bersama kita beneran. Namanya juga ilmu tasawuf. Back to you, Fit. Masya Allah, ya Allah. Berat tausiah hari ini, semoga sahabat Smart Skill School dapat memahami adanya cobaan-cobaan dari Allah hanya karena sayang kepada kita. Terima kasih Ustadz. Sebentar dulu. Ini alhamdulillah banget, tahu gak sih? Tahu ketemu sama sahabat saya, Profesor Komarudin Hidayat. Kita mau dengar bagaimana pendapat beliau untuk topik ini. Saudara, hidup itu tidak pernah kita lepas dari hukum sebab akibat. Ada yang sebab akibat kita ketahui, ada yang mungkin tidak kita ketahui, tapi sungguhnya hidup ini terikat hukum sebab akibat. Nah, kemudian ada akibat yang kemudian langsung diketahui, ada akibat yang agak panjang. Misalnya kalau kita nusukkan jarum di kulit kita, itu langsung sakit. Tapi kalau misalnya orang bermalas-malasan waktu remaja muda, akibatnya mungkin berapa puluh tahun lagi. Gitu. Nah, ada lagi akibat yang mungkin setelah kematian. Jadi sebab akibat ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang, bahkan ada nanti. Kalau saya misalnya terjadi pengalaman atau peristiwa atau musibah yang menimpa saya selalu bertanya, apa kesalahan saya? Sebab tidak mungkin peristiwa itu terjadi tanpa ada sebab. Apa yang salah? Kalau saya naik mobil kemudian nyenggol-nyenggol, tadi malam saya kurang tidur. Jadi penyebabnya itu karena saya kurang tidur, mestinya pagi-pagi saya nyopir. Kalau kemudian saya dalam satu kuliah kok kurang menarik, apa yang salah ya? Saya tidak harus nyalahkan mahasiswa saya. Saya tahu saya kurang persiapan, misalnya saya kurang fit. Jadi saya sumber masalahnya. Tapi kadang-kadang ada masalah. Saya udah siap semuanya, saya merasa fit, tapi kok ada sesuatu yang menimpa. Nah, saya kemudian bertanya, ini Tuhan pasti punya kehendak lain pada saya. Jadi saya bersangka baik, secara rasional, sebab akibat coba saya renungkan, saya pelajari. Tapi ketika otak saya berhenti, nggak sanggup, maka saya bersangka baik pada kehidupan. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik pada saya, tapi ada di balik musibah, blessing in disguise. Dan itu sering terjadi kepada banyak orang. Oleh karena itu bagi saya, apapun yang terjadi, jangan menyalahkan orang lain. Hadapilah hidup ini dengan positif, optimis, dan saya yakin kalau kita berpikir optimis, positif, akan menarik energi yang juga positif dan optimis. Tapi kalau kita sudah kalah, menyerah, maka kondisi kita akan semakin terpuruk. Saya rasa begitu, dan hal ini menarik untuk kita bicarakan lebih dalam lagi pada lain kesempatan. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini luar biasa banget deh. Saya ketemu lagi sama sahabat saya, Pak Heri Gunardi.
kita mau minta lagi pendapat beliau, bagaimana sih caranya untuk terus positif walaupun kita dalam keadaan yang sulit. Alhamdulillah, Bank Syariah Indonesia sudah sukses melakukan legal merger pada 1 Februari yang lalu, dan sebentar lagi di akhir Oktober 2021 ini kita akan menyelesaikan operational merger. Jadi ini memang kami merasakan bahwa banyak sekali tantangan, hambatan, apalagi selama masa PPKM. Tentunya ini merupakan cambuk buat kami untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Pak Heri, apa kiat-kiat Bapak untuk bisa tetap menjalankan bank ini dalam keadaan pandemi? Ya, tentunya kita sebagai insan, umat manusia, tentunya diberikan kekuatan ya oleh Yang Maha Kuasa. Kita harus selalu berpikir positif, harus kuat ya, harus selalu menunjukkan gesture yang optimis gitu untuk menghadapi kondisi ini. Walaupun kita tahu bahwa kondisi ini belum tahu ujungnya sampai di mana, tapi kita harus tetap berlaku insan yang harus positif, berpikir positif, bertindak positif, sehingga ini bisa kita hadapi dengan baik. Terima kasih.